Assalamualaikum para ibu hebat. Bulan Ramadan itu kan spesial banget ya. Tapi kadang kesibukan di rumah bikin kita jadi susah buat ikut sholat tarawih di masjid. Nah, tenang aja, karena kali ini kita bakal bahas tuntas panduan yang praktis dan pastinya sah untuk sholat tarawih di rumah. Ini khusus untuk Anda, para ibu super. Sering banget kan ngerasa dilema antara mau ke masjid, tapi di sisi lain ada anak-anak yang harus dijaga atau urusan rumah yang belum selesai. Jangan sedih, jangan khawatir. Niat tulus dan ibadah yang kita lakukan dari rumah, itu nilainya sama-sama mulia kok. Justru, panduan ini ada untuk memastikan ibadah kita tetap maksimal dimanapun kita berada. Oke, jadi apa aja sih yang bakal kita kupas? Pertama, kita akan kuatkan dulu semangat kalau ibadah di rumah itu juga hebat. Terus, kita masuk ke persiapan dan niatnya, gimana cara sholat tarawihnya, cara menutupnya dengan sholat witir, dan yang terakhir, pengingat penting betapa mulianya pengabdian kita. Simpel kan? Yuk kita mulai! Nah, di sesi pertama ini yang paling penting adalah soal mindset. Rumah itu bukan halangan, tapi justru bisa jadi ladang pahala yang luar biasa buat kita. Yuk kita niatkan bareng-bareng supaya tarawih kita di rumah nanti bisa terasa khusyuk, penuh makna, dan pastinya memuaskan secara spiritual. Oke, sekarang kita masuk ke bagian teknisnya ya. Tapi tenang, ini gampang banget kok. Persiapannya super simple dan mudah diikuti. Anggap aja ini fondasi biar sholat kita sah dan diterima oleh Allah. Jadi ada 3 hal yang wajib banget kita perhatikan. Pertama, pastikan pakaian sholat kita sudah menutup aurat dengan sempurna. Kedua, tentu saja kita harus dalam keadaan suci, artinya sudah berwudu. Dan yang ketiga, pastikan arah sholat kita sudah benar, menghadap kiblat. Cuma 3 ini aja, checklist sederhana ini udah cukup untuk memenuhi syarat sahnya sholat. Nah, ini dia bagian yang sering bikin bingung, niat. Padahal, gampang banget loh. Kita nggak perlu repot-repot melafalkan bacaan yang panjang. Cukup hadirkan aja di dalam hati, aku niat sholat sunnah tarawih. Udah, sesederhana itu. Dan itu sudah sah. Yang penting kan niat di hati. Baik, persiapan beres, niat juga udah mantap. Sekarang kita masuk ke inti acaranya, yaitu cara sholat tarawih itu sendiri. Ingat ya kata kuncinya, di sini adalah fleksibel. Panduan ini sengaja dibuat supaya kita bisa pilih cara yang paling nyaman dan paling sesuai untuk kita. Soal jumlah rakaat, biasanya ada 2 pilihan umum nih, mau 8 rakaat atau 20 rakaat. Mana yang benar? Dua-duanya sama baiknya. Tinggal pilih mana yang paling pas buat kondisi kita. Cara mengerjakannya juga sama persis. Sholat 2 rakaat, lalu salam, ulangi lagi, 2 rakaat, salam, sampai jumlah yang kita niatkan tercapai. Jadi ini murni pilihan pribadi ya, gak ada yang kaku. Ini ada kabar baik lagi. Kita nggak perlu merasa terbebani kalau mungkin belum hafal surah-surah yang panjang. Cukup baca aja surah pendek apapun yang kita kuasai setelah Al-Fatihah. Misalnya surah An-Nas, Al-Falaq, atau Al-Ikhlas. Ini yang bikin ibadah tarawih jadi terasa lebih ringan dan bisa dilakukan oleh siapa saja kan? Setelah selesai tarawih, jangan langsung udahan ya. Ada satu bagian terakhir yang penting banget untuk menyempurnakan ibadah malam kita. Namanya sholat witir. Ini penutupnya. Caranya juga gampang banget. Cukup niatkan di dalam hati untuk sholat witir, lalu kerjakan sebanyak 3 rakaat. Bisa dikerjakan 2 rakaat salam, lalu tambah 1 rakaat salam. Atau bisa juga langsung 3 rakaat dengan 1 salam di akhir. Nah, dengan selesainya sholat witir ini, berarti seluruh rangkaian ibadah tarawih kita malam itu sudah tuntas dan sempurna. Oke, kita sudah sampai di bagian penutup. Di sini, kita akan kembali ke pesan inti dari semua yang kita bahas tadi. Ini adalah bagian yang paling penting untuk kita resapi dan ingat selalu. Tolong ingat baik-baik ya bun, Allah itu nggak melihat di mana tempat kita sholat, tapi yang dilihat adalah kualitas keikhlasan dan kehusyukan hati kita. Jadi, pengabdian tulus yang kita lakukan di tengah kesibukan rumah tangga, itu nilainya sama sekali nggak berkurang. Justru sama mulianya, bahkan bisa jadi luar biasa di matanya. Jadi kesimpulannya apa? Yuk kita pegang teguh kalimat ini. Ibadah maksimal, pahala tak tertinggal. Semoga dengan panduan ini kita semua jadi lebih semangat untuk meraih semua keutamaan Ramadan langsung dari kenyamanan rumah kita sendiri. Selamat beribadah ya.